Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 17 Desember 2021. Judul renungan menyatakan otoritas Allah. Diambil dari Nas 1 Samuel 17 ayat 41-50. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Seekor musang madu atau honey badger sedang bertarung melawan seekor ular kobra yang cukup besar. Semua penonton kanal National Geographic Animals mengira ular kobra yang ganas dan beracun akan menang atas musang madu tersebut. Justru sebaliknya, si ular kobra menjadi menu makan siang bagi musang madu. Pertarungan Daud melawan Goliat jauh lebih mustahil. Daud, anak muda yang tidak berpengalaman, menantang Goliat, raksasa Filistin yang ganas. Goliat yang gagah perkasa memiliki kekuatan dan persenjataan yang tidak tertandingi, baju zirah tembaga dan lembing tajam yang mematikan. Sedangkan Daud hanyalah seorang gembala yang masih muda, tidak punya pengalaman perang, apalagi untuk mengalahkan seorang tentara raksasa. Tujuan dia hanyalah membawa roti dan keju untuk saudaranya di medan perang. Sesampainya di medan perang, Daud menyaksikan tidak ada yang berani menerima tantangannya dari pihak orang Filistin, bahkan Raja Saul dan segenap orang Israel menjadi sangat ketakutan. Lalu Daud mengajukan diri untuk berperang melawan Goliat. Betapa terkejutnya orang-orang ketika Daud mengajukan dirinya. Dari mana Daud memiliki keberanian yang luar biasa ini? Para prajurit hanya melihat Goliat yang menakutkan, tetapi Daud melihat otoritas Allah di dalamnya. Dengan iman ia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Daud menyatakan dan memakai otoritas Allah dengan tepat. Jika kita sedang menghadapi raksasa pergumulan hari ini, selalulah berharap dan bersandar pada Allah yang memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan. Niscaya Ia akan memampukan kita untuk menghadapinya.
Tidak ada raksasa yang lebih besar dari Tuhan Allah kita. Soli Deo Gloria.